Oke, untuk pertemuan yang minggu pertama, waktu itu kita bahas materi yang kelima, yaitu verb sebagai komplement. Verb sendiri itu adalah komponen utama dari sebuah kalimat. Kemudian di sini ada sebutan komplement. Kalau komplement itu sendiri suatu hal yang tidak begitu penting dalam sebuah kalimat, ya. Tapi di sini disebutkan kata kerja kok sebagai komplement, itu bagaimana maksudnya? Ya, maksudnya adalah ketika ada dua kata kerja, ya, dua kata kerja, dia nggak bisa menjadi dua-duanya sebagai kata kerja, tapi salah satu menjadi sebuah pelengkap, kata kerja yang sebagai pelengkap. Oke, tes suara saya bisa didengar jelas. Kalau nggak terdengar jelas, langsung aja dikomplain ya, langsung di objection ya. Oke, kalau nggak ada objection berarti mesti lanjut. Nah, seperti contoh di sini, ini bukan sekedar kata kerja biasa, tapi kita harus menghafalkan ya. Dari agree, attempt, claim, decide, demand, desire, expect, feel, forget, hesitate, dan seterusnya sampai wish, itu semuanya kata kerja yang wajib dihafal ya. Yang wajib dihafal. Jadi kalau kalian mau menghafalkan kata-kata kerja tertentu seperti ini, nanti kalian bisa menulis terus ditempelin di tembok. Terus kalian hafalin ya. Ini kata kerja yang diikuti oleh to. Ya, to begin. Agree to, setuju untuk apa? Setuju untuk menikahi kamu. Oke, I agree to marry you. Bukan agree marrying, kan ya. Jadi agree to. Attempt. Aku cenderung apa misalnya? Cenderung suka makan nasi daripada makan apa ya? Singkong misalnya. I attempt to consume rice to atau then cassava misalnya. I claim, I decide to, demand to, seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti di soal TOEFL kalian menemui intent misalnya ya, intent terus kok diikuti intent studying misalnya, berarti yang salah studying-nya nanti gitu ya. Jadi sepertinya hal sepele, karena komplement kan nggak begitu penting, tapi ternyata di sini kita harus menghafalkan kata kerja yang tertentu yang diikuti oleh to infinitive. Maksudnya to infinitive adalah to, kemudian verb satu yang nggak usah ditambahin apa-apa. Ya, to infinitive itu namanya. Oke, jelas ya. Selanjutnya kata kerja yang harus dihafal, yang mana diikuti oleh gerund. Gerund itu apa? Gerund itu ini, verb ing. Ini ya. Jadi apa aja? Admit, appreciate, avoid, can't help, consider, delay, deny, enjoy, dan seterusnya sampai suggest. Okay, I suggest apa? Aku menyarankan tidur daripada begadang. I suggest sleeping then staying up gitu nantinya. Jadi diikuti sama gerund ini, verb ing. Jadi intinya dalam bahasa Inggris itu ketika ada dua jenis yang sama, dia tidak boleh bersatu. Dan salah satu harus mengalah. Ya, salah satu yang di belakang biasanya yang mengalah, yang mana yang di belakang ini menjadi gerund, atau kalau nggak gitu menjadi to infinitive. Dengan catatan harus dihafal. Oke. Kemudian di sini ada catatan, kita juga bisa membuat kalimat negatif dengan menambahkan not sebelum infinitive atau gerund. Misalnya, enjoyed not seeing, gitu ya. Kita seneng nggak lihat pemandangan, gitu misalnya. Ya aneh sih kalimatnya, tapi kan ini sesuai gramatikal aja ya. Not. He decided not to buy the car. Nah, decided itu memutuskan, decided digandengin sama to infinitive ya. Jadi decided misalnya memutuskan untuk tidak membeli berarti decided not to buy, bukan decided to not buy ya. Not-nya diletakkan sebelum to infinitive-nya. Begitu juga dengan yang ing, not going, regret
menyesal tidak pergi ke pesta. Regretted. Dan ini verb yang pertama, ya seperti biasa ya, tenses itu pasti mempengaruhi, tergantung tensesnya. Apapun tensesnya, kalau menemukan verb yang seperti ini, misalnya memang harus diikuti oleh komplement di dalam sebuah kalimat itu, ya mau nggak mau memang kita harus hafal. Regretted berarti verb 2. Dia sebagai, di sini sebagai simple past, karena ada time signal simple past. Nah, ternyata teman-teman ada juga kata kerja yang bisa diikuti keduanya. Kadang bisa diikuti to infinitive, kadang juga bisa diikuti gerund. Jadi dia kayak hewan amfibi gitu ya, hidup di dua alam. Kali ini dia bisa diikuti dua-duanya. Begin, memulai. Begin to apa? Misalnya memulai untuk makan, begin to eat, begin to study, atau bisa juga begin eating, begin studying gitu. Dua-duanya bisa. Can't stand itu nggak tahan, can't stand. Atau nggak sabar. Aku nggak sabar menunggu kamu lama. Terlalu lama. I can't stand waiting for you so long misalnya. Atau I can't stand to wait for you so long. Jadi bisa dua-duanya ya. Continue, melanjutkan perjalanan, continue to take the trip gitu misalnya, atau continue taking the trip gitu. Jadi bisa to, bisa juga verb in. Oke, ini like, love, prefer. Kalau prefer itu artinya lebih suka ya. I prefer. Aku lebih suka belajar via video daripada belajar membaca. Misalnya ya, I prefer learning via video to reading the book misalnya. Prefer. Atau bisa juga pakai to. I prefer to study via video to then ya, pakai then to read gitu. Then to read the book. Jadi kalau sudah ada tuh jangan pakai ing lagi ya. Itu verb 1. Oke, selanjutnya itu tadi ya penjelasan verb sebagai komplement. Nah, kemudian di sini ada pembahasan selanjutnya yaitu kata kerja ditambah preposition yang selalu diikuti oleh gerund. Kata kerja yang ada preposition. Preposition itu kata depan ya, kayak of. Ada of double F. On. On. Nah, ini namanya preposition on, in, ya of. Tapi rata-rata ini ada to juga. Itu diikuti oleh gerund. He gave up smoking because of his wife. Dia berhenti merokok karena istrinya. Because of. Gara-gara. She insists on taking. Jadi rata-rata kalau ada preposition seperti ini, ya on atau off, itu diikuti oleh gerund. Ada juga, kalau tadi kan verb ya, ini verb kata kerja. Ada juga adjektif, kata sifat, kemudian diikuti oleh preposition. Kayak contohnya afraid of. Afraid itu kan takut ya. Takut itu bukan kata kerja tapi kata sifat. Nah, preposisinya of ya. Ada juga intent on, interested in, tertarik. Successful in, sukses dalam bidang apa. Tired of, muak akan atau lelah akan. Itu diikuti oleh preposition diikuti oleh gerund. Gerund yang tadi ya. Ada juga noun, kata kerja yang diikuti oleh preposition yang selalu diikuti gerund. Nah, kalau misalnya kalian bingung menghafalkannya, yang penting kalian hafal yang ini tadi ya, kata kerja sebagai komplement ya, yang paling penting. Kenapa? Karena untuk sisanya, the rest, itu rata-rata preposition pasti diikuti oleh si gerund. Gitu. Maksudnya kalau misalnya dia dibutuhkan gerund, kalau nggak dibutuhkan ya nggak harus dikasih gerund, ya, tergantung kalimatnya ya. Oke, itu aja kesimpulan dari pembahasan yang MIT 5. Mungkin ada yang ditanyakan. Nanti, oke, thank you. Oke, Miss Emma, silakan. Ya, makasih Miss. Untuk kunci jawaban soal latihan materi 5, Miss, yang nomor 10 itu kan ada pembahasan materi. Ini ya? Ya, yang nomor 10.
Oke, Mary Berarti regrets. ada dua bentuk ya, Miss, seharusnya ya, Miss ya. Regrets to sama regrets being. Ya, regret ya. Regret itu tadi dia bisa Bisa diikuti, dua. bisa dua ya. Iya. Berarti regret harusnya Regrets to apa? be Selain ya. being. Nah, Regrets bisa to being be. atau to be. Oh iya. To be, gini juga bisa. Ya. Regrets being atau regrets to be. Oke, good. Ya. Ada lagi? Oke. Thank Sudah you. saya, Miss. Oke. Saya rasa sudah sangat jelas untuk materi di 5 ini ya. Oke, kita lanjut ke 6 berarti ya. Ini. Sekarang materi 5 saya hapus ya. Sudah skip. Oke. Embedded question. Nah, embedded question ini apa? Ketika ada WH question berada di tengah-tengah sebuah kalimat. Itu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sambung yang mana artinya siapa atau di mana tapi ditaruh di tengah-tengah kayak gitu ya. Aku nggak tahu kamu tuh suka siapa kayak gitu ya contohnya ya. Ada kata-kata pertanyaan di dalam sebuah kalimat, dalam sebuah pernyataan. Aku nggak tahu siapa yang sebenarnya ada di dalam pikiranmu contohnya. Aku nggak tahu apa yang kamu lakukan di belakangku misalnya ya. Itu contoh kalimat embedded question yang mana ada kenapa disebut embedded question karena ada beberapa kata pertanyaan WH question itu ditaruh di tengah-tengah sebuah kalimat. Nah, itu gambarannya yang mana memiliki arti biasanya yang gitu ya. Contohnya di sini untuk susunan rumusnya ya, susunan rumusnya biasa sih subject verb gitu ya. Subject verb itu pasti utama. Kemudian di sini diikuti oleh question word, habis itu subject verb lagi. Intinya nggak boleh dibalik verbnya di depan, nggak boleh ya. Jadi kalau ada question word di tengah-tengah berarti susunannya sama seperti sebelumnya, subject sama verb lagi, nggak boleh verb lagi, nggak boleh. Contohnya kayak ini, we have been ascertained where the meeting will take place, bukan where will the meeting take place, bukan ya. Ini kalimat aktif ya, kalimat aktif. Where will the meeting take place? Rapatnya di mana gitu ya, rapatnya di mana, where will the meeting take place gitu. Makanya terus ada yang jawab, kita belum dikasih tahu di mana rapatnya di mana gitu ya. Where will the meeting bukan where will the meeting take place tapi where the meeting will take place gitu. Where langsung subjek, question langsung subjek. Itu bedanya. Kalau pertanyaan kan pertanyaan dulu baru auxiliary. Contohnya kalau auxiliary itu kata kerja bantu ya, kayak is, are, do, does, did, will, atau modal di depan. Tuh. Kemudian di sini pernak-perniknya ya, selain itu embedded question juga bisa terdapat di dalam sebuah pertanyaan. Nah, contohnya kayak gimana? Kayak orang lagi interogasi. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak uang yang kamu pakai selama ini tuh uang rakyat tahu gitu misalnya ya. Auxiliary dulu ya. Auxiliary ini kalimat pertanyaan. Kalau ada auxiliary di depan itu pasti kalimat pertanyaan apakah gitu ya. Auxiliary di depan itu pasti pertanyaannya iyakah, apakah, mungkinkah, do you know, apakah kamu tahu, itu kan kalimat pertanyaan. Ternyata diikuti kalimat pertanyaan lagi, kata tanya lagi where. Kamu tahu nggak di mana dia menyimpan uang-uangnya misalnya ya, menanyakan koruptor. Kalau di sini kalimatnya sederhana, kamu tahu nggak di mana dia pergi, gitu. Jadi di sini meskipun ada kata tanya di tengah-tengah, ya, tapi di sini susunannya enggak pakai auxiliary lagi, tapi langsung subject where he, langsung verb kedua when. Tuh, karena kalimat dihitung kalimat positif he when. Kamu tahu nggak kemana dia pergi? Nah, kenapa kok di sini pakai verb 2? Nah, si penulis di sini memaksudkan karena perginya itu udah lampau, udah pergi gitu. Kecuali kalau si penulisnya mau bilang, kamu tahu nggak dia mau kemana gitu. Jadi tergantung ya.
Jadi nggak harus when, tergantung si penulisnya mau ngasih tahu tensesnya apa. Where will he go atau where he will go? Pasti yang jelas where he will go. Kalau mau bilang will, where he will go. Misalnya kalau mau diganti ya, seperti ini. Where he will go. Biasanya besar-besar. Oke, seperti ini. Do you know where he will go? Ya. Oke guys, suara Miss Lee jelas nggak ya? Jelas ya? Jelas, Miss. Jelas, Thank you. Miss. Jelas, Miss. Oke, next lanjut lagi. Apakah selain pakai auxiliary ada juga yang pakai modal? Contohnya kayak ini, can. Can you? Bisakah kamu? Ya kan memiliki arti kah kan? Apakah? Bisakah? Juga bisa ya. Can you tell me? Nah, ini kalimat tanya. Can you tell me? Bisa kamu bisa ngasih tahu aku nggak? Can you tell me? Kemudian dikasih kalimat pertanyaan di tengah-tengah yaitu how. Kalau ada kalimat pertanyaan di tengah-tengah, otomatis dia sebagai embedded question yang mana setelah pertanyaan itu pasti subjek, nggak boleh ada kata kerja. Jadi langsung subjek dulu, kata kerjanya atau auxiliary-nya masuk di setelah subjek. Itu ciri-cirinya kalau ada embedded question. Nanti kalau di soal TOEFL itu dikecoh, kalian akan menemukan, bisa aja menemukan kalimat pertanyaannya di tengah, habis itu langsung ditambahi kata kerja di setelah ini. Maka itu salah. Gitu ya. Oke, tag question. Tag question itu kalau dalam bahasa Indonesia kah gitu ya, kah tapi di belakang atau kan tapi di belakang. Kalau orang mana ya, orang Makassar atau orang Sulawesian gitu ya bilangnya kah, iya kah gitu ya. Kalau orang Jawa Timur tah, ya tah. Kalau orang Jawa, nggak tahu orang Malang ya misalnya ya, ya tah. Intinya itu kayak konfirmasi ya, konfirmasi, kalimat konfirmasi. Penegasan dalam bahasa Indonesia. Contohnya kayak gini. Hujan kan? Hujan kan? Di luar hujan kan? Kalau di sini kalimat yang kedua, you will go tomorrow. Kamu besok pergi kan? Gitu ya. You talk with the professor yesterday. Kamu kemarin ngomong sama profesor kan? Gitu ya. Jadi kalimat kan aja itu ada rumusnya. Nggak seperti bahasa Indonesia, tinggal nambahin kan aja udah cukup ya. Jadi, seperti biasa, acuannya kita tetap pakai tenses. Nah, buat teman-teman yang belum hafal tenses, silakan mulai dari sekarang, itu silakan dicicil untuk latihan tensesnya. Setiap pembahasan dalam sebuah materi di grammar itu pasti menyangkut yang namanya tenses, itu pasti. Di mana-mana itu pasti dibawa. Istilahnya itu rumus utama, yang paling utama itu tenses ya. Sampai di luar kepala. Nah, kalau yang di sini contohnya aturannya ya, aturannya misalnya kalimat positifnya itu it is raining, berarti untuk tag question-nya kalau mau bikin katakan itu berarti kita lihat di sini to be-nya apa? Is, oh berarti is, itu ditambahin negatif not, isn't, itu is not, itu disingkat menjadi isn't. Nah, terus it-nya kenapa pakai it? Karena subjeknya it, gitu ya. Isn't it? You will go tomorrow. Nah, berarti kita lihat di sini mana verb-nya. Verb-nya kan go ya, tapi jangan lihat go-nya, tapi lihat auxiliary-nya. Pembantunya yang mana? Kita butuh pembantu di sini ya. Will. Jadi kita taruh di sini will. Will ditambahin not gitu menjadi would. Bacanya would, bukan won ya, tapi bacanya would. Wouldn't you? Gitu. Wouldn't you? Oke, kenapa pakai you? Karena subjeknya di sini pakai you. Kemudian you talk with the professor yesterday. Nah, di sini mana to be-nya? Auxiliary-nya mana? Nggak ada to be tapi ada auxiliary. Auxiliary-nya nggak ada, memang nggak ada. Jadi kita harus cari auxiliary-nya yang tepat apa. Nah, kalau berhubung di sini verb 2, auxiliary-nya verb 2 itu apa? Did, ya nggak? Auxiliary did, bukan do ya. Kalau do kan auxiliary-nya simple present. Yang verb 1 itu loh. Kan ini verb 2. Kalau verb 2 itu berarti auxiliary-nya pakai did ya. Berarti di sini pakai did ditambahin not menjadi didn't.
Nah, di sini pakai you karena di sini pakai subjek you. Didn't you? Oke, kemudian selanjutnya ada kalimat biasa sederhana. She has 2 children. Dia itu loh punya dua anak. Kamu jangan sekali-kali naksir sama dia. Dia udah punya 2 anak misalnya ya, ngasih tahu. She has 2 children. Jadi mana to be-nya atau auxiliary-nya? Nah, auxiliary-nya adalah di mana? Nggak ada. Di sini has itu sebagai verb utama. Kok tahu Miss kalau itu verb utama? Di sini sudah nggak ada verb lagi selain has. Gitu. Kecuali setelah has di sini ada verb. Tapi nggak ada. Berarti has di sini sebagai kata kerja yang mana artinya memiliki. Memiliki itu kata kerja. Nah, has itu kata kerja tunggal yang mana karena subjeknya verb she ya, orang ketiga tunggal, maka verbnya juga tunggal. Have ditambahin s itu menjadi has. Jadi she has. Kemudian untuk question tag-nya, bikin kalimat, bikin katakannya, berarti auxiliary-nya has itu apa? Do apa does? Ya, does ya. Kenapa? Karena ini verb 1 bukan verb 2. Verb 1 itu berarti simple present. Simple present itu auxiliary-nya do atau does kalau kalimatnya yang verbal. Buat yang mungkin masih pusing ya, nanti bisa di flashback lagi untuk pelajaran apa tensisnya ya. Nggak apa-apa. Awal mula bisa itu pusing dulu. Kemudian di sini pakai does, kemudian ditambahin not, pakai she, doesn't she. Oke. Kemudian jika kalimat utama positif, maka tag question-nya itu harus negatif ya. Ya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, selanjutnya kalau kalimatnya negatif, maka kan-nya atau tag-nya itu pakai positif. Nah, contohnya kalau kalimatnya negatif, laki-laki itu nggak punya kelas besok, nggak ada jam kelas besok, itu kan gitu ya. Berarti the boys don't have class tomorrow. Nah, don't-nya dijadikan positif menjadi do, kemudian the boys-nya. The boys kan mereka ya, lebih dari satu, dipakai kata ganti they. Do they, jangan sampai do them ya. Harus subjek ya, do they, bukan do them, itu bukan. The boys have class tomorrow. Kebalikannya berarti don't they. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Clear. Lanjut. Hanya Miss. Oh ya, Miss Emma, silakan. Iya. Tadi mungkin naik yang has, yang she has to. Ini ya, she Ya, has has two children. Itu kan Hmm. doesn't she ya, Miss. Kalau yang di soal latihannya itu saya agak bingung sih, Miss. Yang tag question, jadi nomor 2D. Itu She has been studying English for 2 years. Iya. Ini ya. Iya, ini Ini saya tenses. terkecoh kemarin. Iya. Itu Hmm. kunci jawabannya kan hasn't she ya, Miss. Nah, itu awalnya saya jawabnya doesn't she. Itu Oh gimana itu? iya. Kenapa kok nggak pakai das aja? Kan di sini Ya. ada been studying ya kan? Jadi dia nggak mungkin pakai simple present biasa ya, tapi dia pakai tenses perfect continuous ya, has been studying. Jadi kalau misalnya kita menemukan auxiliary-nya tetap has, ya udah has aja. Kita ambil yang depan aja udah cukup. Karena dia bukan simple present. Dia di sini been studying ya. Has di sini sebagai auxiliary. Dia bukan sebagai verb utama. Karena verb utamanya ini studying. Jadi auxiliary-nya sudah cukup, has saja sudah cukup. Kalau yang tadi atasnya itu dia verb ya, Miss ya, has-nya ya. Kalau di sini Betul, has-nya has-nya sebagai sebagai auxiliary. betul sekali. Oh iya. Baik, Ini Miss. sebagai Terima kata kerja kasih. utama. Oke. Iya. Berarti nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, jika kalimat tersebut menggunakan pseudo subject, masih ingat pseudo subject itu apa? Pseudo subject itu ketika subjek di depannya hilang dan subjek utamanya ada di belakang. Misalnya ya, contohnya there are only 3 days. Jadi subjek utamanya adalah 3 days gitu. There di sini diartikan ada. There are only 3 days in February. Ini
Ini kalimatnya ngawur ya. Harusnya bukan 3 days ya. Harusnya apa? 28 hari enggak sih? Only 28. Ya, 28 gini ya. There are only 28 days in February, aren't there? Ya, tergantung. Kalau there berarti pakai there. Karena di sini are, ya, are, to be-nya berarti pakai are juga. Kemudian dinegatifkan, lawannya positif negatif. There is coffee shop near here, berarti to be-nya itu is, ditambahin not, is not, dah. Kemudian subjeknya there, isn't there. Jadi bukan isn't coffee shop ya, tapi tetap there. Oke. Kemudian di sini ada positif. Kita lanjut ke pembahasan materi selanjutnya ya. Sudah nggak masuk ke question tag lagi, tapi lebih ke gabungan 2 kalimat menjadi 1 kalimat ya. Positive agreement dan negative agreement. Maksudnya apa? Maksudnya itu ketika ada 2 kalimat yang memiliki agreement yang sama. Contohnya juga ya, dalam kalimat bahasa Indonesia itu juga. Aku juga, kamu juga, mereka juga, kayak gitu. Juga iya. Kalimat juga iya. Contohnya di sini I am happy, aku bahagia. Kamu juga. Kan kalau dipisah-pisahkan kayak gini, I am happy, you are happy gitu kan. Nah, kalau digabungin aku bahagia, kamu juga. Caranya gimana? Caranya ini I am happy and you are too. Kenapa pakai are too? Karena di sini kalimatnya nominal. Nah, jadi harus memiliki kalimat yang modelnya sama. Kalau kalimatnya sebelumnya nominal, ya nggak mengandung kata kerja asli, berarti kalimat setelahnya juga tidak mengandung kata kerja asli juga. Kamu bahagia, aku pun, gitu ya. I am happy and you are too. Atau you are happy, I am too, gitu ya. Bahasa Indonesia, kamu bahagia, aku pun. You are too. Atau bisa juga pakai so. So are you. So setelah so ya. Setelah so itu to be. So are you. Kalau diganti I gimana? Misalnya you are happy. So am I. Tuh, tergantung. Auxiliary itu mengikuti subjeknya ya. Auxiliary mengikuti subjeknya. They go to the beach. Nah, ini bukan kalimat nominal, kalimatnya mengandung kata kerja apa? Go, ya kan? Jadi kalau mau bikin kalimat juga pergi ke pantai gimana? Berarti pakai auxiliary verbal ya. Karena ini berhubung kalimatnya simple present, kok tahu itu simple present? Nah, kan ini verb 1. Ya, nggak berubah. Nah, kalau verb 1 nggak berubah berarti simple present. Simple present itu auxiliary-nya do atau does. Kenapa kok nggak pakai does, Miss? Kok pakai do? Ya, karena subjeknya you. Ya. Kalau subjeknya she, it, nanti auxiliary-nya menjadi does. Ya. Nah, tergantung di sini subjeknya apa. Mereka pergi ke pantai, kamu juga. Gitu. They go to the beach and you do too. Misalnya nggak pakai tuh boleh, Miss, boleh. And you do gitu aja sudah cukup sebenarnya ya. Tapi di sini untuk lebih detail aja. Atau kalau pakai so, ingat so itu diikuti auxiliary. Jangan sampai setelah so itu langsung kata bendanya. So you are enggak ya. So are you atau so do you. Ingat ya, ingat baik-baik. Di TOEFL itu sering sekali keluar seperti itu. Setelah so itu pasti to be. Jangan sampai setelah so langsung kata bendanya. So you do, nggak ada. So you are, nggak ada. So are you. Diingat-ingat, terus dipraktekin. Selanjutnya kalimat, kalau ini tadi kalimat simple present ya. Simple present. Nah, selanjutnya di sini ada kalimat when. When itu kata kerja bentuk kedua. Jadi otomatis dia bukan simple present lagi, tapi past. Otomatis
Kalau kita mau bikin juga iya, berarti harus pakai auxiliary-nya verb 2 itu bukan do tapi did ya. Nah, ini. Jane went to the mountain last week. Jadi Jane pergi ke gunung minggu lalu dan kita juga and we did too. Ya, and we did too. Miss, misalnya saya nggak mau ribet, Miss, speaking nggak mau ribet, mau langsung pakai itu aja boleh, boleh. Ya namanya juga speaking boleh aja ya, bebas ya. Kalau speaking itu bebas. Kecuali kalau kalian mengerjakan TOEFL ya mau nggak mau harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, rumus yang disempurnakan ya. Rumusnya ya ini tadi. Setelah we langsung auxiliary ya, setelah so langsung auxiliary. Itu kuncinya di situ. So did we. Kalau pakai so boleh, tapi syaratnya auxiliary dulu. Auxiliary itu mengikuti kalimatnya. Kalau kalimatnya verbal, berarti dia juga harus verbal ya. Pakai did. Kalau kalimatnya nominal ya, kayak ini contohnya nominal, berarti pakai are. Pakai to be. Ingat ya, kalau nominal pakai to be, kalau verbal pakai auxiliary gitu. Itu di materi 1 sudah ada nggak ya? Tentang materi to be sama auxiliary kan sudah dijelasin auxiliary itu apa, to be itu apa ya. Sudah kok. Kalau lupa silakan dibaca lagi. Oke, nggak terasa sudah hampir 40 menit ya guys ya. Sudah 37 menit. Masih banyak waktunya. Tenang saja. Selanjutnya di sini ada kalimat tenses ya. Tensesnya simple future. Simple future. Tapi yang nominal. Kenapa kok disebut nominal? Karena nggak ada kata kerjanya sama sekali ya kan? Nggak ada ya. Tapi adanya to be ini be. Nggak ada kata kerja sama sekali, tapi ada to be. Ingat, kalimat itu kalau nggak ada kata kerjanya salah. Nah, kalau salah, ya harus dikasih to be. Ini contohnya will be ya. Jadi be itu sudah termasuk kata kerja bantu, yang mana bentuknya namanya to be. I will be in Jakarta in November. Karena ini will, simple present, berarti kan-nya juga ianya, maksudnya bukan kan-nya, juga ianya pakai will juga. They will do. And they will. Misalnya to-nya dihapus boleh. And they will. Gitu aja udah cukup. So, nah setelah so apa? Ingat setelah so pasti auxiliary-nya dulu ya. So will they. Nggak boleh so they will. Ya, diingat-ingat. Paling sering keluar loh. She is wearing a costume. Dia sedang mengenakan kostum. Berarti ini tensesnya apa? Ada to be, kemudian ada verb ing. Ya, berarti continuous ya, sedang ya, continuous. Otomatis di sini harus pakai continuous juga. And you, habis gitu are. Gitu ya, you are. Kayak kalimat nominal, tapi nggak apa-apa. Kan memang to be-nya is MR. Gitu. And you are ada aja cukup. Ditambahin to, tambah mantep. Kalau pakai so, ingat so setelah so auxiliary ya. Jangan sampai setelah so itu subjek. Miss di lagu-lagu itu kan so you are. Ya nggak apa-apa, kan lagu kan nggak pakai grammar nggak apa-apa, bebas ya. Kalau misalnya kita belajar speaking, bebas nggak apa-apa, nggak pakai grammar nggak apa-apa. Kecuali speakingnya itu memang dikhususkan untuk tes TOEFL atau tes IELTS, baru speakingnya harus tersusun rapi sesuai grammatical. Kalau speakingnya untuk cas-cicus, it's up to you ya. Kalian bisa referensinya dari musik, dari film, kan banyak sekali bahasa gaul ya, namanya slang atau pakai bahasa idiom ya, bebas itu. Oke. Negative agreement. Kalau tadi kan juga iya. Nah, kalau sekarang yang juga enggak. Aku juga enggak. Aku enggak juga. Contohnya ya. I didn't see Mary this morning. Nah, this morning ingat ya, this morning itu dalam grammar diartikan tadi pagi. Maksudnya adalah simple past. Meskipun kalian mengartikannya pagi ini, tapi dia pakai simple past. I didn't see Mary this morning.
John juga enggak. And John didn't either, neither did John. Nah, maksudnya aku nggak lihat Mary dan juga nggak ngelihat John, gitu ya. Oh tidak seperti itu ya. I didn't see Mary this morning and John didn't either. Berarti maksudnya adalah aku nggak ngelihat Mary dan John juga nggak ngelihat. Berarti aku sama John sama-sama nggak ngelihat, nggak ketemu Mary tadi pagi, gitu ya maksudnya. Subjeknya I, verbnya see ya, verbnya see ya. Kata kerjanya see, kemudian di sini ada auxiliary did not, berarti dia termasuk kalimat negatif. Sama-sama enggak ngelihat, John itu juga enggak ngelihat. Berarti rumusnya pakai apa? Pakai either, tapi diikuti oleh did not juga. John didn't either. Ya, kalau pakai either juga enggak ya. Pakai did not atau doesn't not, intinya pakai not sebelum either. Atau pilihan kedua, selain pakai either, bisa juga pakai neither. Kalau neither enak, jadi dia neither dulu, baru auxiliary. Kayak so ya, kayak so tadi ya. So do you, so are you, so-soan ya. So will they, so did we. Kalau so yang enak itu so. Aduh, mau ngejoking tapi Miss Li garing banget nih, guys. Miss mau nanya. Damer, ya silakan. Kalau misalnya this year itu juga termasuk past tense dianggap. This year. Iya. Tidak, beda itu. Kalau this year berarti tahun ini. Kalau misalnya tahun lalu berarti last year. Khusus untuk this morning. Khusus untuk this morning. Untuk waktu. Oke. Berarti yang berlangsung ya kalau this year. Yes, betul sekali. This year. Thank you, Miss. Oke, Miss Damer. Lanjut ya. Ingat ya tadi ya. Jadi kalau pakai either berarti sebelumnya pakai not. Kalau pakai neither berarti nggak usah pakai not karena sudah diwakili sama N di sini. Neither itu singkatan dari not sama either gitu. Neither habis gitu did. Ya, seperti ini tadi ya. So diikuti langsung auxiliary. So juga di auxiliary. Auxiliary-nya tergantung sama tenses ya, sama model kalimatnya apa. Oke, neither do they, neither have I gitu. Loh, di sini kok have I, Miss? Coba lihat. Contohnya di sini, she hasn't seen the movie yet. Ini pakai tenses present perfect. Ya, present perfect-nya di mana? Present perfect-nya ini has, kemudian verb 3. Tapi di sini kalimatnya negatif. She hasn't seen the movie yet. Jadi dia belum melihat film itu. Aku juga belum gitu. Jadi and I have not either ya, sama susunannya subject verb not either biasa. Tapi kalau neither berarti neither have I. Auxiliary. Sama kayak so. Nah, ini juga sering banget keluar di TOEFL ya. Susunan seperti ini sering banget keluar di TOEFL. Oke, guys. Kemudian selanjutnya ada commons, direct commons, terus indirect commons. Perlu dibahas ya? Perlu, oke. Direct commons. Contohnya kayak menyuruh ya, kalimat perintah ya. Kalimat perintah secara langsung. Kalimat perintah secara langsung kalau dalam speaking cukup kata kerja aja diomongkan. Stand up. Itu aja udah cukup. Sit. Gitu aja udah cukup. Nah, Pak ini contohnya close the door. Please turn off kurang F ya. Turn off the lights, open the window. Nah, ini berarti nyuruh langsung. Kalau melarang berarti namanya negatif ya. Don't close the door. Jadi untuk kalimat perintah yang langsung, baik itu negatif maupun positif, itu pasti verbnya verb 1 ya, verb 1. Kemudian indirect command. Nah, ini yang paling sering keluar itu indirect command. Indirect command itu perintah secara
nggak langsung. Contohnya, John told Mary to close the door. John ngasih tahu Mary untuk menutup pintunya. Dan ini susunannya memang harus to verb 1. To verb 1. Ya. John told Mary, Jack asked Jill to turn. I thought better to open. Itu susunannya. Jadi nggak mungkin verb in, ya, nggak mungkin. Kalau ada indirect comment seperti ini, ngasih tahu, meminta, ya, itu berarti dia indirect comment yang mana susunannya itu pasti verb yang diikuti to verb, ya, complement. Karena verb utamanya adalah ini, order, ask, tell, say. Tuh, ya. Ini kan satu kalimat aja. Jadi kalau disingkat kalimatnya itu subjek plus verb aja ini. John told, John ngasih tahu aja gitu sebenarnya ya. Kemudian ditambahin Mary, John told Mary, Mary-nya di sini sebagai complement sampai ini. Tuh. Namanya complement ya nggak begitu penting, tapi di sini memang ditambahin biar panjang kalimatnya ya. John told Mary to close, jadi ditambahin to close biar tidak menjadi fitnah. Maksudnya dia biar tidak mengembari ya, tidak menyamai ini tot itu sendiri karena sudah ada verb utama, ngapain ada verb lagi gitu. Jadi dia sebagai to close karena hukumnya dia di sini sebagai satu kalimat ya. Nggak ada kata penghubungnya sama sekali, makanya dia dijadikan satu kalimat. Kecuali nanti ada pembahasan penghubung ya, kayak penghubung bahwa, apakah di tengah-tengah seperti itu, nanti ada pembahasannya lagi. Kita masih belajar yang versi satu kalimat aja. Oke, dari sini pemahamannya sudah cukup ya. Kemudian ada negatif indirect comment ya lawannya ya. Lawannya nyuruh itu berarti ngelarang. Kalian suka disuruh-suruh apa suka dilarang-larang? Nggak suka dua-duanya, Miss. Ya udah jadi bos aja kalau gitu. Oke, contohnya di sini nih. John told Mary not to close the door. Jadi John ngasih tahu Mary untuk tidak menutup pintunya. Jadi langsung aja not ya, not to close. Jadi langsung ya, nggak ada spesifik rumus ya, langsung not. Not to turn. I thought better not to open. Oke, untuk latihannya sudah jelas. Mungkin ada yang ditanyakan. Ini pembahasan 6 ya. Embedded question. Any question untuk latihan soal ini? Nothing. Oke. Ya ada beneran ya. Berarti langsung lanjut ke materi berapa, guys? Materi 7 ya? 7. Oke, langsung kita ke materi 7. Modal. Oke, modal. Selain kata kerja utama, kita juga belajar tentang modal. Yang mana modal itu pasti digandengin sama verb 1. Modal itu apa aja? Modal ini ya bisa, akan, boleh, harus, seharusnya, atau bisa jadi. Modal past, could, would, should, might, used to. Nah ini berhubungan dengan modal, itu dia pasti diikuti oleh kata kerja utama. Oke. Kemudian ada juga bentuk sebelum menjadi modal, capable of, be able to, manage to be going to be about to, itu artinya sama ya. Will, shall itu be going to, biasanya kalau dalam speaking kita bacanya gonna, be about to, may atau might itu bisa jadi, atau boleh juga bisa. Sama dengan perhaps, probable, possible, presumable, had better. Sorry, ini salah tulis ya. Had better. Had better, presumable, be supposed to,
Nah, to be yang digunakan adalah is, are, was, dan were. Jadi dia pakai to be ketika kalimatnya nominal, nggak mengandung kata kerja. Untuk rumusnya seperti biasa subjek verb ya, subjek verb. Nah, kalau di sini berhubung ada modal berarti subjek modal dulu. Modal itu diutamakan ya. Makanya dinamakan modal karena dia diutamakan daripada kata kerja. Jadi sebelum kata kerja, kalau ada modalnya ya, sebelum kata kerja itu ada modal. Subjek, modal, baru kata kerja. Kata kerjanya bisa berubah nggak? Nggak bisa, nggak boleh. Karena nanti menimbulkan fitnah. Karena sudah ada modal ya, nggak boleh berubah kata kerjanya. Verbnya tetap verb 1. Modalnya yang baru bisa berubah bentuknya past atau simple. Kalau simple berarti can, kalau past berarti could, gitu aja. Aku dulu bisa memberimu banyak waktu. Misalnya, I could give you much time in the past, misalnya. Jadi artinya aku dulu bisa memberimu waktu. Gitu. Oke, next. Penggunaan dan contoh modal. Menyatakan kemampuan, can atau could. I can sing, but I can't dance. Jadi kalau bacanya versinya I can sing, but I can't dance. When she was 20, she could dance all night. Nah, di sini ditandai dengan was ya. Was itu berarti menunjukkan dulu. Dulu tapi kalimatnya nominal. When she was 20, ketika dia berusia 20, berarti makanya kalimat selanjutnya pasti pakai could, nggak mungkin pakai can. Kenapa? Karena di sini menunjukkan simple past. Jadi simple past-nya can itu could. Ya, could dance all night. I couldn't finish my dinner because I had a stomachache. Nah, di sini disebutin I could not. Berarti otomatis nggak bisanya itu sekarang, apa kemarin, atau gimana ya? Pasti lampau ya kan? Nah, jadi aku nggak bisa menghabiskan makan malamku karena I had. Ya, I had di sini verb 2 dari have. Jadi harus sinkron ya, jadi harus balance. Yang pertama pas, yang kedua juga harus pas. Kemudian modal selanjutnya selain can atau could bisa juga will atau shall. Will atau shall artinya akan. Yang membedakan apa? Biasanya shall itu dipakai untuk hanya untuk I dan we. Tapi I dan we itu bisa dipakai untuk will juga. Ya, jadi will ini untuk semua subjek I, you, they, we, she, it. Tapi kalau shall hanya dipakai I sama we. Nah ini, Sule will be in Jakarta this evening. Di sini ada kata kerjanya enggak ada. Tapi ada to be-nya. Kenapa? Karena enggak ada kata kerjanya sama sekali. Dia butuh yang namanya to be. To be-nya diletakkan di mana ya? Otomatis sebelum modal. She will be. I shall visit my friend tomorrow. Atau I will visit my friend tomorrow. Visitnya ini kata kerja utamanya visit ya. Ini modal. Tapi kalau misalnya ini bukan dikatakan modal juga bisa ya, dikatakan rumus ya sebagai simple future itu juga bisa sebenarnya. Berhubung ini contoh modal ya. Menyatakan penawaran ya kayak kalau pertanyaan yang simple future itu ya, will atau would you like. Kalau will kalau dalam bahasa speaking, kalau untuk pembahasan speaking, will itu untuk menyatakan penawaran yang memang kita sudah akrab dengan yang kita tawari. Kalau would you itu berarti kita menghormati yang kita tawari. Tuh, contohnya will you marry me? Berarti itu udah kenal lama, udah punya hubungan lama, makanya tanyanya pakai will. Tapi kalau misalnya would you like to come to my party, itu memang menghormati yang diajak bicara karena memang mungkin nggak ada nggak akrab ya seperti itu. Tapi biasanya keterangannya ya, biasanya kalau kita diterangkan di sekolah itu biasanya dikasih tahu, oh kalau will itu yang nggak sopan, kalau would itu yang sopan. Bukan seperti itu ya, bukan sopan atau nggak sopan, tapi memang karena itu tadi hubungan antar apa ini responden ya, hubungan antar responden itu seperti apa, akrab apa enggak gitu. Kalau enggak akrab baru kenal atau memang hubungannya bersama buah bawahan berarti pakai would. Kalau memang hubungannya sama-sama
ya pakai will. Kalau memang sudah akrab ya. Jadi bukan antara sopan atau enggak sopan ya. Oke. Selanjutnya permintaan. Jadi kalau permintaan enggak pakai can atau pakai will, tapi pakai ini ya, may. May I borrow? Could I borrow? Can I? Oh ya, pakai can juga bisa ya. Can I borrow? Ini juga seperti itu ya. Jadi kalau may itu berarti sudah akrab ya. Yang belum akrab ini, yang could. Could I? Might I? Might I, bacanya might I. Might I? Oke. Sementara jika kita minta tolong, kita pakai apa? Minta tolong dengan sangat would you, bisa, will you, could you, can you, bisa. Nah, kalau ini diterangin lebih sopan ya. Lebih sopan karena minta tolong ya, minta tolong. Atau formal, will you? Nah, will you send me juga termasuk formal. Yang informal, can you? Can you? Lebih ke non formal yaitu can you. Kemudian menyatakan sebuah keharusan yaitu must sama have to. You must keep my secret. Jadi intinya itu ketika kita menemukan modal pasti setelahnya itu verb 1. Have to, harus. Go. Oke. Jadi jangan sampai ketika kita menemukan kalimat yang ada modalnya, verb setelahnya itu nggak boleh berubah menjadi verb 2 atau verb 3 atau semacamnya. Harus verb utama. Kalau misalnya kalimatnya pasif, Miss, kita kan belum belajar pasif ya. Nanti kita akan belajar pasif. Nah ini menyatakan ketidakharusan. Tergantung tensisnya. She doesn't have to spend. Jadi have to-nya tetap menjadi modal, tapi di sini pakai does not. Kenapa? Karena have itu verb 1 ya. Jadi auxiliary-nya pakai does not. Have to otomatis di sini verb complement ya, complement aja. Verb sebagai pelengkap. I didn't have to go to the doctor. Menyatakan larangan, must not, you must not running, you must not tell anyone. Kepastian, nah ini biasanya dipakai bahasa speaking sering keluar ya. You must be sick, kamu pasti sakit ya. She may be sick, berarti mungkin dia sakit. Might juga bisa ya, might itu mungkin juga. Can juga mungkin 50% ya. 50%. Kalau Mas bisik itu 95% ya. Kenapa kok nggak 100% aja, Miss? Nanggung ya. Ya kan karena 5%-nya kan bisa jadi nggak sakit ya. 5%-nya mungkin karena bohong atau apa. Oke. Konsepnya lain lagi. Memberikan nasihat pakai apa ya? Nah, kalau memberikan nasihat yang kalau pakai modal pakai apa ya? Pakai should paling sering ya. Kamu seharusnya, kamu sebaiknya, kamu mendingan seperti itu. Untuk aturannya ya sama, harus plus verb 1, nggak boleh verb yang lain. Intinya di situ. Meminta usulan ya dan macam-macam ya. Oke, untuk selanjutnya ada used to. Nah, mungkin kalian sering dengar istilah used to. Used to itu kan menggunakan ya, used kan menggunakan ya use. Tapi kalau di sini itu dia sebagai modal yang mana menunjukkan kebiasaan masa lampau. Misalnya waktu kecil aku biasa ngompol. Nah sekarang udah nggak lagi, berarti kita pakai ini used to. Jadi used to sebagai modal utama. Dia pasti plus verb 1. I used to. Use-nya itu harus pakai verb kedua ya, ditambahin ed. I used to wait in bed. Gitu. Aku terbiasa ngompol. When I was childhood, I used to wait in bed misalnya. Aku terbiasa terbiasa nyontek waktu ujian mungkin ya.
Aduh, kebiasaannya kok buruk-buruk ya. Ya, yang penting yang sekarang kan nggak diulangi lagi ya. I used to cheat gitu. I used to cheat when I had exam misalnya. Oke. To used to ya. I used to play in the river. Aku biasa main di sungai ya. Mungkin teman-teman dulu ada yang suka main di sungai, anak kelahiran tahun 90, 80 mungkin ada di sini. Masih, kalau sekarang kan udah jarang ya main di sungai ya. Kolam renang sekarang. Bentuk lain dari used to adalah ini. I was used to playing in the river. They are used to staying here. Jadi ada to be-nya. Kemudian get used to juga bisa, macam-macam. Makanya ada used to use bentuk kedua berarti kebiasaan lampau yang mana diikuti verb 1, pasti verb 1. Sudah latihan ini. Latihan kemarin ada pertanyaan di sini tentang modal. Iya. Saya Miss. Oke, Miss Emma silakan. Iya. Silakan. Iya. Untuk yang ketidakpastian itu, Miss, itu ini saya waktu mengerjakan itu beberapa salah karena menurut saya kayak subjektif gitu ya, Miss ya. Kadang menurut saya itu pasti, tapi kunci jawabannya kurang pasti gitu atau sebaliknya gitu. Itu kondisional ya, kondisional. Nah ya, itu kayak nggak pakem ya, Miss ya. Misalkan nomor 3 ya, Miss. Nomor 3 ini ya. Iya. Nah, itu ya. Itu kunci jawabannya could be ya, could. Nah, saya awalnya jawabnya tuh mas gitu, karena menurut saya bahaya gitu loh, Miss. Itu kan ya. Memang di puncak kan pasti bahaya gitu ya. Ya, menurut saya gitu, Mas B. Jadi saya 95% tingkat bahayanya ya. Tapi Miss Lee jawabnya could be. Oke. Terus yang belakangnya itu, kalimat lanjutannya saya jawabnya itu you should gitu. Menurut saya ya Anda sebaiknya itu kan kayak nasihat. Tapi kunci jawabannya you must research. Nah, itu saya kan kok kita beda pendapat ya, Miss itu. Oke, boleh seperti itu ya. Ini conditional ya bentuknya ya. Tapi nanti kalau di dalam soal TOEFL, soalnya tidak seperti ini. Maksudnya kita nggak disuruh mencocokkan ini harusnya pakai should atau apa enggak ya. Kita disuruh menganalisis dia itu gandengannya pakai verb keberapa. Verb 1 atau verb 2 di setelah should itu. Jadi di sini boleh misalnya menurut Miss Emma, hiking the trail to the peak must be dangerous if you are not well prepared for dramatic weather changes ya, karena cuaca yang nggak nentu itu pasti berbahaya, misalnya seperti itu. Boleh. Ya, menurut saya boleh, you must research the road ya, boleh saya seperti you itu. Should. Yes. Saya you bukan should. Ya. Oke, good. Ya, kalau Mas memang sebuah keharusan ya. Kalau Mas memang keharusan. Iya. Jadi you should seharusnya lebih sopan berarti. Lalu nomor 1, Miss. Nomor 1 ini. Nomor 1, iya. Saya awalnya mikir itu yang kalimat kedua itu saya he is prefer to, tapi ternyata kunci jawabannya he might prefer to. He is. Nggak mungkin ya. Kalau prefer itu kan kata kerja. Kata kerja itu nggak boleh diikuti is. Ya. Ya kan? Nggak mungkin is berarti. Jadi modal ya. Pokoknya modal. Ya. Oh iya, kalau is kan verb ya, Miss ya. Jadi nanti jadi verb. Sama-sama verbnya nanti. Kalau misalnya di sini nggak ada gandengannya, bisa nggak ya? Bisa kalau prefernya ditambahin S, jadi dia nggak butuh modal. Berhubung di sini kita disuruh untuk nyari modal yang cocok, kira-kira apa gitu ya. He prefer to stay in tonight and get some rest. Apa tadi jawabannya Miss Emma? Kunci jawabannya Miss Lee, he might. Might ya, jadi 50% ya. Ya. Dia mungkin lebih memilih untuk
stay in the night and get some rest. Mungkin dia lebih memilih untuk bermalam dan beristirahat gitu ya. Ya. Oke. Jadi prefer itu kata kerja loh ya, kata kerja. Ya. Tapi berhubung di sini kita disuruh nyari modal, otomatis setelah modal itu kata kerjanya sebagai kata kerja komplement aja. Gitu. Iya. Lalu nomor 4, Miss. Nomor 4 itu juga yang shots objects. Shots objects itu kunci jawabannya might. Kalau saya will be. Boleh enggak ya? Will be berarti sudah 90% berarti ya. Ya. Nah itu persentasenya. Ketika kamu memiliki anak kecil di rumah, kamu meninggalkan hal kecil bergeletakan ya, apa ya, kayak berserakan di sekitar, such object be swallowed causing serious injury or even death. Ya, jawabannya misalnya apa? Saya will be. Kalau Miss Lee might be. Nah, kalau will be kan 95% ya. Kalau might be kan 50%. Bisa jadi anak kecilnya paham sama itu. Ya memang beda pendapat boleh. Beda pendapat ya, Miss ya. Beda pendapat boleh. Nggak masalah sebenarnya kan ya. Nggak masalah. Kayak tadi ya. Ini kan hampir sama seperti pertanyaan opinion. Nggak masalah. Kemudian terakhir Miss nomor 7. Nomor 7. Ya, die itu apakah verb ya, Miss ya? Gak bingung. Ya. Die itu verb. Verb ya? Oh, ya, die itu verb. Kayak melahirkan, itu kan juga verb melahirkan. Iya, meskipun kita melahirkan kan sengaja ya, melahirkan itu juga sengaja kan, tapi kita nggak bisa melahirkan dengan sengaja ya, apa sih? Kodrat gitu loh. Sebuah kodrat itu adalah kata kerja. Kata kerja. Oh iya. Dai meninggal itu juga termasuk kata kerja. Iya. Awalnya saya pikir dia apa ya? Apa itu kata sifat. Verb. Saya pikir jadi saya juga dengan nambahin verb. Oh, nambahin to be. Ya, akhirnya ternyata dia kalau sudah kata kerja ya sudah ya, berarti ya modal aja sudah cukup. Modal aja. Ya. Betul. Ya, itu. Betul. Terima kasih. Oke. Jadi hari ini kita pembahasannya ternyata sampai ke apa ini namanya? Materi 7 aja ya. Iya nggak sih? Iya. Iya. Jadi untuk pembahasan 8, 9, 10 nanti kita di hari Sabtu ya guys ya. Oke guys, untuk malam ini jawaban belum Miss ya? Materi 8 belum. 8 ya belum. Nanti Miss Lisa ya. Ya. Hari ini Miss Lisa. Oke guys, Miss Li tutup. Ternyata berkurang partisipan kita ya. Mungkin ada kesibukan lain teman-teman. Oke, thank you everyone. Let's close our class by pray together. Pray start. Amen. So see you on Saturday. Thank you, Miss. Bye-bye, Miss. Thank you, Miss. Merci. Merci beaucoup. Bye.